Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septiana Wulandari dengan NIM 200351615669. Di sini saya akan membahas mengenai membangun peradaban dengan ilmu. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan dalam kurung sains adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki dalam kurung alam, manusia, dan agama sejauh dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan dibantu panca indera yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikasih kembangkan dengan metode ilmiah. Karena itu, ilmu bercirikan antara lain sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif. Islam memandang baik ilmu atau sains maupun pengetahuan. Keduanya bersumber dari Allah. Allah lah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang yang berilmu. Penggalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW juga menyatakan keutamaan orang-orang berilmu. Hadis-hadis tersebut diantaranya akan ditimbang nanti pada hari kiamat tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang mereka miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal atau kepada Allah maupun secara horizontal atau kepada sesama makhluk. Karena orang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan amanat Allah atau menjadi guru. Kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah kepada sesama manusia. Yang kedua yaitu memelihara lingkungan atau alam semesta. Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak disadari iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta amal saleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah.
Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenarannya. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.